Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya salah satu mahasiswi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan peternakan. Nah, pada siaran audio kali ini, saya akan memberikan salah satu materi nih yang tentunya sangat bermanfaat bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu para peternak. Sebelumnya saya mau nanya nih kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga selalu sehat terus ya. Eh, Bapak-bapak dan ibu-ibu kan para peternak, pasti tentunya punya ternak kan. Khususnya saya di sini akan menyampaikan inovasi tentang hasil produksi olahan pada susu sapi perah ibu-ibu bapak-bapak. Nah, tentunya dari hasil produksi ini akan memanfaatkan ekonomi dan juga kesibukan bapak-bapak dan juga ibu-ibu, bisa menambah ekonominya, bisa menambah kreativitasnya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jikalau punya sapi perah, maka hasil produksinya harus dimanfaatkan. Ya, sebelumnya ternak bapak-bapak dan ibu-ibu sehat semua kan? Jika ada yang sakit, bisa langsung laporkan kepada penyuluh atau BPP terdekat ya bapak-bapak ibu-ibu. Sekarang saya di sini akan menginovasikan sebuah hasil olahan dari sapi perah. Tentunya sangat menarik bagi kalangan masyarakat, contohnya apalagi seperti anak-anak ya bapak-bapak ibu. Sebelumnya saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih susu itu apa? Ya, benar, mungkin saya jelaskan ya, yaitu susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang diperoleh dari hasil pemerahan hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan juga unta. Di sini kami ingin menginovasikan hasil olahan susu dari sapi ya ibu-ibu bapak-bapak. Nah, komponen terpenting nih dalam air susu yaitu protein, lemak, vitamin, mineral, serta laktosa. Seperti yang saya bilang di awal, susu ini sangat bermanfaat ya bagi kalangan masyarakat. Tentunya juga anak kecil pasti sangat suka susu. Siapa sih anak kecil yang gak suka susu bapak ibu-ibu? Nah, di sini kami akan melakukan inovasi melalui susu pasterilisasi ya ibu-ibu bapak-bapak. Mohon maaf nih ibu-ibu bapak-bapak, suara saya seperti ini dikarenakan sedang tidak enak badan. Di sini kami akan menginovasikan susu beraneka rasa atau beragam rasa ibu-ibu bapak. Jadi susu yang sudah diberi rasa ini juga bisa dimasukkan kepada freezer atau kulkas atau pendingin lainnya untuk menyegarkan susu tersebut. Ya, susu segar merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena di dalam susu segar mengandung berbagai zat makanan yang lengkap dan seimbang seperti tadi bapak-bapak ibu, yaitu seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Susu ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya, benar sekali bapak-bapak ibu-ibu. Ya, teknologi pengolahan pada susu diantaranya itu banyak sekali bapak-bapak ibu-ibu. Contohnya itu ada susu asipilus, susu plantarium, susu kefir, yogurt, keju, serta susu pasteurisasi. Nah, di sini kesempatan kali ini saya akan menginovasikan cara pembuatan dalam susu pasteurisasi ibu-ibu bapak-bapak. Nah, susu sapi itu yang kita tahu cara pengolahannya itu ada dua melalui cara. Yang pertama ada fermentasi dan non fermentasi.
Saya ingin bertanya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, inovasi kali ini itu termasuk kepada olahan fermentasi atau non fermentasi Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Ya, benar sekali. Ini non fermentasi ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jika fermentasi, yaitu ada seperti yogurt, keju cheddar, keju mozzarella, serta keju ricotta Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Maaf sekali Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sebelumnya ada iklan sebentar ya. Bapak-Bapak Ibu-Ibu nih, apakah ada yang berminat untuk mengikuti inovasi tersebut Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Ya, untuk menambah ekonomi dalam keluarga Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu, besar kemungkinan dari hasil penjualan susu beraneka rasa ini akan gede Bu hasilnya. Ya, jika Ibu-ibu dan Bapak-bapak berminat, saya akan melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu mengenalkan apa saja dalam pembuatan susu pasteurisasi ini, yaitu susu beraneka rasa tanpa formalin Ibu-ibu Bapak-bapak, dan ini steril dari hasil susu sapi perah. Ya, saya akan mengasih tahu nih kepada Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu alat-alat yang digunakan dalam pembuatan susu aneka rasa, yaitu ada kompor, panci, maaf ya Bapak-bapak Ibu-ibu, sebelumnya ada iklan sebentar ya. Nah, alat yang digunakan dalam pembuatan susu aneka rasa yaitu ada kompor, panci, pengaduk, dan juga termometer. Nah, sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan susu aneka rasa ya ini ada tentunya bahan yang pertama yaitu susu sapi yang masih segar, terus yang kedua gula, yang ketiga itu aneka rasa yang bapak-bapak dan ibu-ibu punya saja di rumah ya, atau bisa juga beli di toko kue bapak-bapak ibu-ibu. Langsung saja ya memasukin tahap yang pertama, yaitu ada cara memasak susu yang murni atau yang dari hasil sapi perah tersebut ibu-ibu bapak-bapak. Nah, cara pertama yaitu ada saring susu murni dengan saringan teh agar bersih dari kotoran yang mungkin ikut terlalut. Yang kedua, maaf bapak-bapak ibu-ibu, saya sedang pilek. Yang kedua yaitu panaskan susu murni dengan api kecil atau sedang sambil diaduk perlahan agar susu tidak pecah. Yang ketiga yaitu panaskan susu murni sampai dengan suhu 75 derajat agar kuman patogen yang mungkin ada di dalam susu saat proses pengambilan mati. Jika tidak ada memiliki termometer untuk mengukur suhunya, suhu murni 1 liter direbus sekitar 5 menit ibu-ibu bapak-bapak. Nah, yang kelima yaitu untuk menghindari susu pecah tanpa harus mengaduknya terus-menerus, letakkan mangkuk dari bahan kaca yang tahan panas di dalam panci dengan posisi telungkup. Yang keenam, agar susu tidak menempel pada panci selama pemanasan, sebelumnya panci dioleskan terlebih dahulu pada margarin sisi dalamnya. Gitu ya bapak-bapak ibu-ibu, ke tahap selanjutnya itu ada tahap cara mengolah susu sapi murni menjadi susu aneka rasa. Nah, pada tahap yang ini yaitu tahap yang dimana akan kita lakukan untuk berinovasi bapak-bapak ibu-ibu. Ya, langsung saja ya ke tahap yang pertama, yaitu siapkan alat seperti blender, sendok makan, cangkir, dan juga gelas saji. Yang kedua yaitu siapkan juga bahan utama susu, gula cair, terus aneka rasa, dan juga es batu. Dan yang ketiga yaitu tuang 160 ml susu ke dalam blender.
Tambahkan 1 sendok makan gula cair atau bisa ditambahkan sesuai selera bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Yang kelima yaitu masukkan perasa yang kita inginkan, baik rasa stroberi, coklat, Oreo, serta lain sebagainya bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin best seller lah istilahnya ya. Yang keenam yaitu blender secara merata dan sampai tercampur merata. 7. Tuangkan susu ke dalam gelas yang sudah diisi dengan es batu atau bisa pengganti gelas itu botol bapak-bapak ibu-ibu jikalau produk tersebut ingin dijual pada masyarakat. Yang ke-8 yaitu siapkan dan sajikan untuk dinikmati bapak-bapak ibu-ibu. Tahap terakhir yaitu cara menyimpan susu murni bapak-bapak ibu-ibu, yang dimana susu ini akan kita simpan terlebih dahulu, atau jika dipasarkan susu ini tidak habis, itu kita bisa menggunakan cara ini ya bapak-bapak ibu-ibu. Sebelumnya yang pertama yaitu sebelum menyimpan susu murni, sebaiknya susu murni telah direbus atau seperti langkah yang sebelumnya bapak-bapak ibu-ibu. Yang kedua yaitu susu murni dapat disimpan pada suhu 4-10 derajat Celcius. Letakkan pada kulkas di bagian pendingin. Jikalau ingin dijual seperti dibekukan, bisa ditaruh di freezer. Susu ini dapat tahan 3-4 hari bapak-bapak ibu. Nah, saat penyimpanan susu murni diletakkan dalam wadah yang tertutup seperti dikemas dalam plastik atau juga dimasukkan ke dalam botol bapak-bapak dan ibu-ibu agar aroma rasa tetap terjaga, karena yang kita ketahui sifat susu dapat menyerap semua aroma makanan yang tersimpan di dalam kulkas bapak-bapak ibu-ibu. Lalu yang keempat yaitu untuk mengetahui susu masih baik atau tidaknya, sebaiknya dikonsumsi. Jangan lupa untuk selalu mencicipkan terlebih dahulu bapak-bapak ibu-ibu sebelum meminumnya ya, agar terhindar dari susu yang sudah basi, agar perut tidak sakit bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena susu murni memiliki rasa manis karena kandungan laktosanya dan juga sedikit asin karena kasein yang ada di dalamnya bapak-bapak ibu-ibu. Bagaimana nih pada inovasi penyuluhan kali ini bapak-bapak ibu-ibu? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu berminat? Jikalau berminat, ini sangat bermanfaat bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu untuk ternaknya atau hasil produksi ternaknya bisa dijual lagi kepada masyarakat dan bisa mendapatkan untung yang gede bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat di desa ini ya bapak-bapak ibu-ibu. Apabila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan, dikarenakan saya masih dalam proses pembelajaran bapak-bapak ibu-ibu. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.